di Sari Nambah Farm, teman-teman. Bila teman-teman adalah petani hemat seperti saya yang ingin menghemat biaya untuk pupuk organik cair dan juga biaya untuk pestisida dan juga biaya untuk membuat kompos, maka saya anjurkan untuk memakai ekoenzim. Sesungguhnya, apa itu enzim, teman-teman? Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi biokimia, tetapi enzim itu tidak ikut bereaksi. Sama seperti di tubuh manusia, di mana enzim didapatkan di air liur dan juga di lambung dan di tempat-tempat lain di tubuh kita. Enzim untuk tanaman itu dapat memecah molekul kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap tanaman. Struktur fisiologis dan biologis dari tanaman berbeda-beda, teman-teman. Saya menanam 2 tanaman kembang kol, yang satu ini dan yang lain ini. Dua-duanya ditanam dengan benih yang sama asalnya, ditanam dengan media tanam yang sama, ditanam dengan kompos yang sama, tetapi lihat perbedaannya. Yang sebelah kiri sangat besar dan sangat menjulang, sementara yang sebelah kanan sangat kecil, kelihatannya kerdil. Sebelum teman-teman berpikir bahwa komposnya kurang baik, atau kurang menyiram, atau kurang mendapat pupuk, ada baiknya teman-teman berpikir barangkali tanaman yang kecil ini kekurangan enzim karena makanan yang ada di dalam media tanam tidak dapat diserap oleh tanaman itu secara sempurna. Jika tanaman tidak ada enzim yang cukup, molekul nutrisi tidak dapat diangkut ke bagian yang baik. Ini menyebabkan tanaman tumbuh kerdil. Coba lihat teman-teman, ini adalah caisem kami yang kami siram dengan ekoenzim, dan ini juga caisem kami. Sayang sekali tidak tumbuh dengan baik. Saya sengaja tidak menyiram dengan ekoenzim untuk memberikan perbandingan. Teman-teman, perbedaan pada bahan baku tentunya akan memberikan efek yang berbeda pula pada hasil konversi proses yang dilakukan. Walaupun secara teori proses ekoenzim bisa memakai limbah sayuran dan juga limbah buah-buahan, saya secara pribadi hanya memakai kulit buah-buahan. Ini dikarenakan buah-buah itu sudah mengandung enzim di dalamnya, sehingga hasil dari ekoenzim yang saya buat menjadi sangat baik untuk tanaman saya. Bahan organik tidak boleh dimasak ya teman-teman, karena enzim yang di dalamnya akan hancur. Karena itulah kulit dari buah-buahan yang akan kita pakai sebagai bahan pembuatan ekoenzim harus dalam keadaan mentah. Sehingga saya merasa pembuatan ekoenzim dengan kulit buah adalah yang terbaik. Ada 3 enzim terbesar yang terbentuk pada proses fermentasi itu, ialah protease, lipase, dan amilase. Protease adalah enzim yang memecah protein menjadi peptida kecil dan asam amino. Ini didapatkan di buah pepaya dan juga di nanas, protease. Enzim kedua adalah lipase yang memecah lemak menjadi 3 asam lemak dan molekul gliserol. Ini ada di berbagai macam jeruk. Teman-teman bisa memakai, saya memakai jeruk kunci, tetapi jeruk apapun sama. Dan yang terakhir adalah enzim amilase yang berguna untuk memecah karbohidrat seperti pati menjadi gula sederhana seperti glukosa, dan ini didapatkan di pisang. Tentunya masih banyak lagi enzim-enzim lainnya yang berukuran mikro seperti laktase, maltase, sukrase, dan lain-lainnya. Metode pembuatan ekoenzim adalah dengan menfermentasikan bahan-bahan organik dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen dengan bantuan organisme hidup.
teman-teman, secara singkat, proses pembuatan ekoenzim sangat mudah, terdiri dari 3 bagian, yaitu air, lalu kulit dari buah-buahan, dan molase, dengan perbandingan 10, 3, dan 1. Sehingga bila air yang saya pakai adalah 9 liter, maka buah-buahan atau kulit buah-buahan yang saya pakai harus 30% menjadi 2,7 kilo, dan molase yang saya pakai adalah 10%, berarti 900 ml. Lalu semuanya dicampur ke dalam ember ini dan kemudian akan ditutup selama 3 bulan. Ini adalah waktu minimum ketika glukosa akan dipecah atau difermentasi. Fermentasi itu dilakukan oleh bakteri teman-teman yang ada di kulit dari buah-buahan ini. Disitulah peran dari bakteri di dalam fermentasi ini. Sedangkan molase berguna sebagai makanan dari bakteri tersebut. Teman-teman, sebelum dimulai fermentasi, sebaiknya limbah buah-buah itu dipotong kecil-kecil. Mengapa? Karena semakin kecil permukaan, semakin aktif bakteri dekomposer yang terkandung di dalam buah-buahan itu, sehingga fermentasi kita akan berjalan lebih cepat dan lebih baik. Bila masa fermentasi sudah selesai, yakni 3 bulan, maka fermentasi akan sempurna, dan bila kita buka akan kelihatan jamur putih di atasnya. Ini tidak apa-apa, sangat wajar. Dari mana kita tahu bahwa fermentasi dari ekoenzim kita berhasil, teman-teman? Pertama-tama adalah kita sudah memenuhi waktunya, yaitu 3 bulan paling sedikit. Biasanya saya melakukannya sampai 6 bulan minimum karena saya senang sekali apabila fermentasinya dalam waktu lama. Menurut pengalaman saya itu akan memberikan hasil yang terbaik. Selain itu juga akan tercium wangi yang harum ya teman-teman, bukan wangi busuk tetapi wangi harum, wangi asam yang segar ya. Dan kemudian teman-teman juga bisa mengukur pH-nya ya teman-teman dengan pH meter. Ini adalah pH meter ya, sebelum dimasukkan kira-kira pH meter yang netral adalah 6,5 sampai 7. Lalu kita masukkan teman-teman, dan teman-teman bisa lihat pH meternya itu kurang dari 4. Ini berarti fermentasinya sudah berhasil. Dikarenakan pH dari larutan ekoenzim ini kurang dari 4 sehingga sangat asam, maka teman-teman harus mengencerkannya dengan air sebelum memberikan kepada tanaman. Cairan ini dapat mengubah amonia menjadi nitrat, hormon alami dan nutrisi untuk tanaman. Sementara itu juga mengubah CO2, karbon dioksida, menjadi CO3 atau karbon trioksida yang bermanfaat bagi tanaman dan kehidupan. Sebelum dipakai, teman-teman saring dulu ya agar ampasnya terpisah dari cairan ekoenzim. Ampas ini sangat berguna untuk dijadikan pupuk, jadi ampas ini jangan dibuang. Taruh saja di kompos bag kalian, dan ini akan menjadi starter atau biang kompos yang sangat baik. Ini adalah ampas dari ekoenzim yang kami pakai sebagai starter untuk pembuatan kompos kami. Jadi ampasnya jangan dibuang ya teman-teman, sangat berguna. Inilah ekoenzim yang telah siap untuk kita pergunakan sebagai pupuk organik cair dan juga sebagai pestisida terhadap tanaman-tanaman kita. Takarannya adalah 1 ml dicairkan dengan 1 liter air bersih. Saya menuangkan ekoenzim ke dalam empang air kami agar dipakai untuk menyiram seluruh tanaman di kebun kami. Ingat teman-teman, takarannya 1 ml untuk 1 liter air. Saya kocorkan ekoenzim teman-teman
ke tanaman saya seminggu 2 kali dan teman-teman bisa mengharapkan keajaiban. Luar biasa. Ini adalah tanaman melon saya yang tidak saya pakai ekoenzim untuk perbandingan. Dan inilah melon yang memakai ekoenzim. Daunnya besar-besar teman-teman. Juga masa generatifnya menjadi lebih cepat. Mengapa ekoenzim juga bisa dipakai sebagai pestisida organik teman-teman? Ini dikarenakan hasil fermentasi juga menghasilkan asam asetat yang mampu menghalau dan mencegah datangnya berbagai macam serangga, berbagai macam virus dan bakteri, dan juga hama-hama lainnya. Sekarang teman-teman sudah tahu mengapa ekoenzim mampu mengurai unsur-unsur kimia yang terkandung di media tanam menjadi pupuk dan nutrisi, dan juga menjadi katalisator yang mempercepat penyerapan nutrisi ke dalam tanaman, sehingga mampu mempersingkat proses dari pembuahan atau pembungaan dan juga membuat daun dan tanaman menjadi besar. Dan bagaimana kita bisa mengurangi sampah di dapur kita dengan membuat ekoenzim. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semoga bermanfaat.